Shalom Love Church Family. Berjumpa kembali kita di hari Minggu ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, katakan ke sebelah kiri, kanan, depan, belakangmu, ke sekitarmu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami masih boleh berdiri di tempat kami masing-masing, boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini, kuasa-Mu tetap sama. Engkau yang melawat kami satu persatu Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian dari hatimu, kerinduan hatimu. Mari tinggikan nama Tuhan. Dialah juru selamat kita. Sempurna hanya Kau layak.
Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom Love Church. Apa kabar saudara-saudara? Saya sangat yakin dan percaya saudara dalam keadaan baik, dipelihara oleh Tuhan, dan kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala. Apa kabar Cap? Saya harap selalu Captain dalam keadaan baik-baik. Ya, Ibu Gembala juga selalu dalam keadaan sehat. Para pemimpin di Love Church, ya, Tuhan memberkati saudara-saudara selalu. Hari ini saya akan sharing dari firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-21, Alkitab bilang begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai segala, bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4. Sampai segala sesuatu mengalami pemulihan. Nah, kata pemulihan ini kalau saudara baca dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ya, Alkitab bahasa Inggris memilih kata restitution. Restitution punya pengertian dikembalikan ke titik nol, dikembalikan ke sedia kala. Bahasa komputernya restart. Dikembalikan ke yang semula. Ya, dan ini bukan sekali lagi, bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4, tapi segala sesuatu akan dipulihkan. Berarti segala sesuatu akan di-restart, dikembalikan ke titik nol. Lewat masa-masa pandemi ini, saya percaya Tuhan lagi berbicara secara intimate dengan mempelainya. Yaitu siapa? Gerejanya. Tuhan lagi jelas berbicara dengan gerejanya lewat pandemi COVID-19 ini. Saya sangat yakin sekali Tuhan tidak marah, tapi Tuhan sedang mengembalikan. Tuhan sedang restitusi gereja. Tuhan sedang memulihkan gereja, termasuk Love Church. Termasuk gereja-gereja yang mau mendengar suaranya. Yang mau sensitif sama kehendak Tuhan. Apa sih, kenapa sih Tuhan izinkan ini semua terjadi?
Nah, ternyata kalau kita bertanya, gereja titik nolnya ada di mana? Ya, bukan di kilometer nol di Sentul, bukan. Ya, tapi titik nol gereja, titik awalnya gereja itu ada di pasal sebelumnya. Di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Mungkin saya akan membahas ayat ke-42 saja buat saudara. Kalau saudara punya Alkitab dan ada judul perikop di atasnya, itu judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. So, saudara jangan salah tangkap, ini yang dicatat oleh Alkitab adalah cara hidupnya, bukan bentuknya. Oke, jadi saudara bentuknya mau di restoran kah, mau di mall kah, mau di ruko kah, mau di rumah kah, ya. Alkitab nggak pernah ributin bentuk daripada gereja tersebut. Tapi yang dicatat jelas oleh firman Tuhan adalah cara hidup jemaat yang pertama. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-42, ada 4 hal yang dilakukan oleh mereka, sampai akhirnya ada 10 buah yang terjadi buat mereka, di ayat 43 sampai 47, nanti saudara baca aja. Nah, buah yang paling menjadi favorit saya adalah buah ke-9 dan ke-10. Alkitab catat ya, mereka disenangi orang banyak. Kita harus ngaca hari-hari ini gereja disenangin orang banyak apa tidak. Lalu buah yang ke-10 adalah jumlah mereka ditambahkan tiap hari. Bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, bukan tiap tahun, tapi tiap hari jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah buah-buah manis yang dinikmati sama jemaat yang pertama. Akibat apa? Akibat 4 agenda yang mereka lakukan di ayat ke-42. Oke. Nah, saya akan bacakan di ayat ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 ya saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka rajin memecahkan roti dan mereka rajin berdoa. Ada 4. Saudara nyadar nggak kalau kita lihat selama masa pandemi ini? Orang Kristen jadi bertekun loh dalam pengajaran firman Tuhan. Gereja yang biasanya kursinya misalnya cuma 300. Di masa pandemi waktu kebaktian jadi online, tiba-tiba viewersnya 1000. Atau 500 lah. Profit 200 kalau di dunia usaha. Ya, tiba-tiba yang mau belajar firman Tuhan banyak banget. Gereja yang kalau on-site misalnya kursinya cuma 1000, waktu mereka goes online, tiba-tiba yang nonton bisa 3000-an. Oke? Ini membuktikan bahwa orang sedang lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang jadi mau tahu firman Tuhan. Orang jadi mau belajar firman Tuhan. Oke? Selama 1 tahun ini. Lalu yang berikutnya mereka bertekun dalam persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship. Saudara nyadar nggak? Sebelum pandemi mungkin kita fellowship-nya basa-basi di gereja. Kita cuma basa-basi kebanyakan. Ya, kita nggak ada fellowship yang sesungguhnya. Bersekutu yang sesungguhnya. Lewat pandemi ini orang Kristen jadi saling care. Jadi saling peduli. Jadi saling memperhatikan. Ya, udah olahraga belum? Lo makan apa hari ini? Ya, teman-teman yang kena PHK dan lain sebagainya. Kita jadi care sama mereka. Siapa korlapnya? Siapa koordinator lapangan? Roh Kudus. Tuhan yang izinin ini terjadi supaya gereja tanpa kita sadari kembali ke titik awal. Kembali ke core-nya. Mungkin selama ini kita udah lack of fellowship. Kita nggak ada persekutuan. Kita udah nggak ngerti artinya bersekutu itu apa. Kita nggak ngerti sama sekali. Saudara mesti tahu bahwa salah satu buku panduan orang-orang komunis adalah Kisah Para Rasul 2. Makanya kata komunis itu sebenarnya diambil dari komunal. Karena jemaat yang pertama mereka sangat komunal. Mereka nyadar mereka manusia komunal, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke? So, jemaat yang pertama mereka punya gaya hidup seperti ini. Persekutuan mereka itu luar biasa. Ya. Lalu yang berikutnya mereka rajin memecahkan roti. Saudara tahu nggak, saya cek ini.
di banyak toko buku Kristen di Indonesia, selama 1 tahun ini penjualan perjamuan kudus meroket. Banyak orang Kristen hari ini mulai dibukakan arti perjamuan yang sesungguhnya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas ini. Ya, banyak banget orang Kristen mulai dibukakan bahwa perjamuan kudus bukan cuman upacara biasa. Perjamuan kudus bukan cuman liturgi biasa. Perjamuan kudus bukannya cuman berdiri, angkat cawan, ya, makan roti, dan bukan itu doang. Ternyata perjamuan kudus lebih kepada celebration, perayaan. Kita merayakan the death and the resurrection of Jesus Christ. Kita merayakan kebangkitannya. So kita mulai harus mengerti di esensi daripada perjamuan. Waktu kita menelan roti dan anggur, itu bukan cuma upacara. Tapi saudara mesti tahu, kita sedang menelan mujizat. Kita sedang menelan kesembuhan. Kita sedang menelan pemulihan. Ya, kita sedang menelan semua yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Nah, hari ini saya percaya sekali bahwa perjamuan kudus adalah makanan tersehat di dunia. Roti dan anggur. Kita celebrate, kita menyatukan diri kita dengan tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib. Oke, saudara? Lalu agenda yang keempat yang dilakukan jemaat yang pertama adalah mereka rajin berdoa. Lihat selama 1 tahun ini, orang Kristen gak ada yang komando. Semua jadi rajin berdoa. Ya, sebelum pandemi, doa cuma jadi acara. Dan acara yang dibuat sama orang Kristen namanya jelek-jelek. Ya, doa semalam suntuk, makanya gak ada yang mau datang. Doa pagi buta, makanya gak ada yang mau melek. Ya, udah dibikin acara, namanya jelek-jelek, makanya orang gak interest in prayer. Hari ini orang Kristen, kita wow, saya kaget ngelihatnya. Ya, banyak keluarga mulai gandengan tangan dan mulai berdoa. Berdoa buat kota mereka, berdoa buat RT mereka, berdoa buat tetangga mereka, dan seterusnya. Ini luar biasa. Tuhan izinkan ini terjadi. Ternyata gereja kita lagi dikembalikan ke titik awal. Cara hidup kita, caranya ya. Cara hidup kita mulai ya kegeser ke awal. Kita di restart kembali. Bahasa komputernya kita kayak di reboot kembali. Ke titik nol. Nah, saudara, yang saya mau sharing hari ini buat saudara adalah gereja lahir sebenarnya karena pencurahan kuasa Roh Kudus. Karena di Kisah Para Rasul 2, kalau saudara mulai baca ayat yang pertama, itu mereka melewati hari yang namanya Pentakosta. Nah, akibat pencurahan Roh Kudus, gereja lahir. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin pertanyaan saudara-saudara juga, gereja mula-mula ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu pengajaran apa sebenarnya? Yang diajarin rasul-rasul itu apa? Ya, apa sih yang diajarin? Kemakmurankah? Berkatkah? Uang-uangkah? Ya, kesuksesankah? Ya, sebenarnya apa yang diajarin rasul-rasul sampai jemaat yang pertama nih bertekun banget. Bertekun banget mereka dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ternyata cari saya bolak-balik baca, akhirnya saya dibukain. Ya, apa pengajaran rasul-rasul? Yuk kita lihat Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ini penulisnya sama ya saudara. Kitab Lukas sama Kisah Para Rasul penulisnya sama. Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49, Alkitab catat begini. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi, witness dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya waktu Yesus mau terangkat ke surga. Karena kalau saudara lanjut baca ayat yang ke-50, ini tentang kenaikan Yesus.
Dan Yesus pesan kepada murid-muridnya, ya, pesannya jelas di ayat ke-47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari kota Yerusalem. Because kalian semua adalah saksi dari semua ini. Lalu Yesus menambahkan, kamu dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kapan terrealisasinya? Di hari Pentakosta. Kisah Rasul 2. Mereka tinggal di kota Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka semua filled with the Holy Spirit. Mereka jadi spirit filled. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, tandanya mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Mereka tiba-tiba dapat kuasa yang luar biasa. Dan mereka harus memberitakan dengan kuasa itu berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Ya, kan jelas Yesus bilang, kalian tinggal dulu di Yerusalem sampai kalian diperlengkapi. So, saudara, hari pencurahan Roh Kudus ini ingat baik-baik. Bukan cuman kita celebrate bahasa roh, kita ngomong bahasa yang beda-beda. Bagus sih, cuman bukan itu. Karena di hari Pentakosta lah, gereja pertama itu lahir. Dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, karena mereka filled with the Spirit. Mereka filled with the Holy Spirit, mereka penuh dengan roh. Jadi penuh dengan Roh Kudus, ya, tandanya kita punya kemampuan memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ternyata pengajaran rasul-rasul adalah dua messages ini. Ternyata pengajaran rasul-rasul itu bukan soal keberhasilan, kesuksesan, banyak duit, usaha berhasil. Bukan. Pengajaran rasul-rasul ternyata tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Ingat baik-baik, di Injil yang lain waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia pesannya sama, bahasa penulisnya yang beda. Go and preach the gospel. Ya, gospel bahasa Inggrisnya good news. Bahasa Indonesianya kabar baik. Atau kita kenal dengan Injil. Ya, 4 kitab pertama di Perjanjian Baru. Oke. Nah, ini yang disuruh sama Yesus. Ya, khotbahkan tentang kabar baik. Apa isinya kabar baik? Pengampunan dosa dan pertobatan. Saudara kalau lihat di Alkitab terjemahan bahasa Inggris, pengampunan dosa itu bahasa Inggrisnya adalah remission of sins. Sins diterjemahkan ke bahasa Indonesia dosa-dosa. Tapi pengertian kata sin ditambah dengan huruf S di belakangnya sins. Ini punya pengertian dalam loh saudara. Ini punya pengertian our past sins, our present sins, and our future sins. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa besok. Wah, Pak Jesse kok besok Bapak nyumpahin kita jatuh dalam dosa? Ada yang bisa guarantee, ada yang bisa garansi bahwa besok kita hidupnya kudus, suci, nggak kepleset, ya, nggak ada pikiran kotor, nggak ada perkataan kotor. Ada yang bisa guarantee? Nggak ada. Nggak ada. Makanya salib itu dalam banget pengertiannya. Kematiannya Yesus, darah Yesus tuh punya pengertian yang dalam banget. Asal ini masuk di belief system kita. Remission of sins itu ditanggung di atas kayu salib. Dan ini berita yang harus disebarkan ke segala bangsa, kata Yesus. Ya, go and preach the gospel. This is the good news. Orang dengar good news pasti berubah. Ya, diampuni dosanya, dosa masa lalu. Ya, saudara jangan percaya kutuk-kutuk masa lalu, kutuk turunan, udah selesai. Udah titik di atas kayu salib. Saudara dan saya jadi new creation. Ada penyakit turunan, jangan dimasukin ke belief system kita. Kalau kita percaya kayak gitu, terjadilah seperti imanmu. Percaya semua it is finished. Semuanya udah selesai di atas kayu salib. Nah, inilah good news, inilah kabar baik. Dan ingat, garis bawahi.
Good news will lead men and women into repentance and change. Bahasa Indonesianya, kabar baik akan menuntun seseorang kepada pertobatan dan perubahan. Coba, orang dengar good news, ibu-ibu, dengar ada toko tas sale 90%, dandan pasti, mandi langsung. Suami bilang, mah, tokonya ngantri 2 jam, gak peduli. Karena apa? Ibu-ibu dengar good news, toko tas tersebut sale 90%. Yang cowok-cowok, ya, ada toko sepatu, Air Jordan misalnya. Ya, tiba-tiba pengumuman sale 90%, ngantre, travel fair, ngantre. Karena apa? Orang-orang dengar kabar baik, ngantre. Mereka mau berubah karena dengar kabar baik. Apalagi ada kabar yang mengatakan bahwa dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Kita seharusnya orang-orang Kristen yang kita khotbahin ini. Kita punya panggung, kita punya mimbar, kita punya platform digital, kita punya channel YouTube. Yang kita khotbahin seharusnya adalah kabar baik. Karena kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan. My favorite story, kalau saudara pelajari selama Yesus melayani di dunia, my favorite story adalah cerita waktu dia rekrut Petrus di Lukas 5. Ya, di Lukas 4 mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Nah, mungkin kalau cerita itu bersambung, mungkin Petrus malamnya berangkat kerja, nelayan soalnya. Kerjanya ngantornya malam. Dia berlayar, pagi-pagi dia balik ke dermaga, dia nggak dapet ikan. Itu capeknya luar biasa, itu stres pasti. Ya, capek, kesel, nggak dapet tangkepan sama sekali. Tapi Alkitab catat di Lukas 5 waktu dia lagi merapat, dia mulai ngelihat Yesus lagi berbicara dengan nelayan-nelayan lain di dermaga itu. Kalau sehari sebelumnya mertuanya nggak disembuhin, mungkin Petrus akan masa bodoh. Tapi karena dia lihat, ini guru nih yang tadi malam sembuhin mertua gue. Ya, dia mulai merapat dan dia mulai mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berpaling sama Petrus dan dia bilang, yuk bertolak ke perairan yang dalam. Ini nggak masuk akal. Tukang kayu give order to fishermen. Tukang kayu ya kasih order sama nelayan. Nggak masuk akal. Ini nelayan ya, kalau sehari sebelumnya dia nggak lihat mertuanya disembuhin, mungkin dia akan menolak. Dia akan, lo tahu apa tukang kayu? Nelayan kerjanya itu malam sampai subuh. Nggak ada nelayan pagi-pagi ke perairan dalam, nggak ada. Tapi mungkin karena Petrus sehari sebelumnya melihat mertuanya disembuhin, dia nurut. Dia nurut sama Yesus. Dia bertolak kembali, itu nggak gampang loh. Buka tali, dorong perahunya, nggak gampang. Ya, dia kembali ke perairan dalam, ya, dia melibatkan Yesus di perahunya. Kita semua tahu ceritanya, akhirnya perahunya Petrus penuh dengan ikan. Hampir tenggelam. Ya. Dan waktu mereka merapat kembali ke dermaga, Petrus ngomong gini di Alkitab bahasa Inggris, "Depart from me, I'm a sinful man." Bahasa Indonesianya, pergi dari saya karena saya orang berdosa. Yesus bilang, mulai hari ini, kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Saya mau bertanya sama Love Church, apa yang datang duluan? Good news dulu atau perubahan dulu? Good news. Perahunya Petrus penuh dengan ikan. Good news, dia lihat, wah abis stres semalaman, tiba-tiba paginya dapat kabar baik. Wow! Good news will lead men and women into repentance and change. Jadi saudara jangan mikir good news, wah orang jadi sembarangan, bikin dosa. No, orang dengar good news akan berubah. Kita sekali lagi gereja Tuhan, yang kita sembur-semburin bad news, bukan good news. Ingat pesannya Tuhan Yesus. Ingat, ya kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kita sedang merayakan hari Pentakosta. Seharusnya yang ada di benak kita bukan bahasa roh. Bukan kita ngomong bahasa lidah, bukan. Yaitu cerita yang terjadi. Gak apa-apa saudara mau bahasa roh. Tapi yang the most important thing, yang paling penting adalah, jadilah good news carrier.
Kita mimbar gereja, kita pakai nyebarin bad news. Lo berdosa, dibakar lo nanti, dihukum. Hah? Lo bangkrut, iya lo gak pernah ke gereja, makanya lo bangkrut. Yang kita sembur-semburin bad news. Orang dengar bad news, pengalaman saya 22 tahun. Orang dengar bad news cuma jadi takut dan munafik depan pendetanya. Tapi orang dengar good news, mereka berubah total. Itu yang saya lihat. Itu saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Saudara, selama satu tahun ini kita sering mendengar arahan kita harus rajin cuci tangan. Well, saya mau katakan buat Love Church, rajinlah cuci hati kita juga. Supaya kita jadi good news carrier. Kita jadi pembawa virus good news. Karena virus good news ini contagious. Menular dengan cepat. Kalau saya boleh kasih kesaksian buat saudara-saudara, saya selama 8-9 bulan terakhir ini saya rajin naik sepeda. Saudara mesti tahu, saya waktu lagi naik sepeda, waktu kita break untuk minum kopi, makan telur, makan roti, ya setelah 40 km kita riding, saya ketemu orang-orang yang pahit sama gereja tuh banyak banget. Pahit. So selama 9 bulan ini saya ketemu recehan banyak banget di jalanan. Orang-orang yang bersepeda. Mereka jelek-jelekin gereja, mereka jelek-jelekin pendeta, mereka jelek-jelekin Tuhan. Ya. Waktu saya ajak mereka ngobrol, ya, ternyata yang mereka dengar selama ini yang masuk di sistem kepercayaan mereka adalah bad news. That's why. Well, thank God for teknologi. Hari ini di handphone kita ada Alkitab. Saya bisa kasih lihat ayat-ayatnya kepada orang-orang ini. Yesus nggak gitu kok. Yesus nggak gitu. Ya, saya ngelihat saudara orang berubah di warung kopi, pakai jersey sepeda. Ya, berubah, kasih hatinya kembali sama Tuhan Yesus. Ada suami istri yang dipulihkan cuman karena naik sepeda, bukan karena naik sepeda. Tapi Tuhan bekerja lewat sepeda bareng. Ya, Tuhan bekerja lewat virus yang namanya good news. Tuhan bekerja. Orang dengar good news, hidupnya berubah. Berubah total. Nah, jangan kasih tempat buat iblis untuk intimidasi saudara. Ya, karena Roma 8 ayat yang ke-1, di dalam Yesus there is no condemnation. Iblis kerjanya mendakwa saudara dan saya. Dan dia dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Makanya bilang sama Tuhan, saya dibenarkan sama Tuhan. Kuasa perkataan. Saya dibenarkan sama Tuhan Yesus. Saya dibenarkan, 2 Korintus 5 ayat 21. I am the righteousness of Jesus Christ. Sebagai cerita terakhir, saya akan cerita soal Angel dan Pangeran, 2 anak saya waktu dulu mereka masih kecil. Ya, sekarang satu udah sarjana, ya, satu sudah jadi pemain film. Waktu mereka masih kecil, saya ingat banget Pangeran pecahin piring. Prang! Saya ada di rumah. Dan kakaknya mulai mengintimidasi adiknya. Ayo lo, ketahuan Dedi marah sama kamu. Ya. Dan singkat cerita, long story short, saya dengar ada langkah kecil mengarah ke kamar saya. Dan saya tahu itu Pangeran. Saya buka pintu, dia mukanya ketakutan dan dia diem. Saya tanya, ada apa? Ada apa Pangeran? Dia diem aja. Saya gendong, ya, dia mulai bisik, dia bilang gini, piring pecah. Oh, piring mana yang pecah? Dia bilang, di luar. Siapa yang pecahin? Saya tanya. Saya udah tahu siapa yang pecahin. Tapi saya tanya, siapa yang pecahin? Dia bisik-bisik juga, dia sambil lihat ke bawah. Ya, ini-inin kukunya. Dia bilang, aku. Oh, kamu yang pecahin? Kakimu gak apa-apa? Gak berdarah? Dia mulai geleng-geleng kepala. Tanganmu gak apa-apa? Gak apa-apa. Saya peluk dia, saya cuman bilang, it's okay Pangeran. Ya, piring kita bisa beli lagi. Yang penting kamu tidak luka. Lain kali hati-hati. Karena itu barang pecah belah. Kamu mesti hati-hati sama piring, sama gelas, vas bunga, dan lain sebagainya. Iya, Dad. Dia langsung mulai confidence. Dia gestur badannya minta turun dari gendongan saya, dia turun. Dia keluar kamar, dia ketemu kakaknya. Saya dengar semuanya. Kakaknya kembali intimidasi. Ayo lo, Dedi marah. Dia dengan pedenya keluarin lidah ke kakaknya. Dedi udah tahu. Dan gak apa-apa. Sesimpel itu kita sama Tuhan. Sesimpel itu. Ya, seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, iblis langsung, wah lu ya, lu pelayanan lu nggak pantas.
Gak pantas lo nyanyi lagu gereja, gak pantas lo angkat tangan, gak pantas lo bawain firman Tuhan, gak pantas. Tapi saya percaya waktu kita mulai mengaku dosa kita, Allah kita dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mau mengampuni selalu saudara dan saya. Remission of sins will lead men and women into repentance. Ya, good news akan menuntun seseorang kepada pertobatan dan perubahan. Ini adalah pengajaran rasul-rasul. So di hari Pentakosta ini saudara-saudara, ya, jangan hanya ada di benak saudara bahwa hari Pentakosta, wah kita harus ngomong ini, pakai bahasa ini, Tapi saya ingin mengajak Love Church di hari Pentakosta ini, mulailah jadi good news carrier, pembawa good news dimanapun, kapanpun saudara berada. Dimanapun, kemanapun, siapapun yang saudara temui. Jadilah pembawa kabar baik. Ya, beritakan kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus kita memang adalah Tuhan yang baik sampai dia mau mati buat kita. Demi dosa-dosa kita diampuni. Ya, selamat hari Pentakosta. Saya percaya Love Church selalu akan maju terus, akan terus naik dan bukan turun. Selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, visi-visi saudara akan selalu diberkati dan saudara akan menjadi gereja yang punya impact buat generasi sekarang dan generasi mendatang. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Haleluya, shalom, senang sekali kita akhirnya sampai pada akhir daripada rangkaian memperingati karya keselamatan Tuhan. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sudahkah hari ini engkau dibaptiskan oleh Roh Kudus? Mungkin Anda menatap saya dan Anda mulai bilang, emang perlu? Sangat perlu. Haleluya. Engkau tidak akan pernah bisa jadi apa-apa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus akan mempersiapkan segala sesuatu di mana Tuhan akan berkarya di dalam hidup saudara. Roh Kudus akan mengempower saudara, memperlengkapi saudara dengan kuasa, dengan pengetahuan, dengan hikmat. Roh Kudus juga akan menginsyafkan saudara mengenai kebenaran, apa itu dosa, apa itu pengharapan. Dan Roh Kudus, dia akan berdoa buat saudara dan saya untuk keluhan-keluhan yang tidak pernah bisa engkau ucapkan. Engkau bisa berdoa, engkau bisa merangkai kata-kata, tetapi yang jelas engkau tidak mengetahui apa yang engkau akan perlukan esok hari. Oleh sebab itu, engkau memerlukan Roh Kudus. Aku sangat memerlukan Roh Kudus. Bagaimana supaya engkau bisa dibaptiskan Roh Kudus? Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 40 berkata bahwa engkau harus memiliki rasa haus akan Dia. Engkau percaya kepada Kristus dan engkau memiliki rasa haus akan Roh Kudus. Maka saya percaya engkau akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Maka segala sesuatu yang Tuhan janjikan, yang Bapa janjikan itu tergenapi. Seperti Kristus berkata kepada kita, Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Selamat hari Pentakosta, selamat hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang gereja-gereja Tuhan yang disukai oleh semua orang. Sehingga Engkau akan memultiplikasi jumlah kami dengan orang-orang yang diselamatkan. Sukacita kami bertambah, sukacita Tuhan bertambah. Di kesempatan ini kami terus mengingat akan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, tim ekonomi, tim kesehatan, tim pertahanan keamanan dari bangsa ini yang hari ini bekerja keras Tuhan mengendalikan dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberkatinya. Pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, sampai dengan RT RW bersatu sehati, satu komando untuk menanggulangi dampak buruk daripada pandemi ini. Bapak, hamba berdoa
untuk umat-Mu yang hari ini beribadah bersama dengan kami. Apapun persoalan mereka, hamba berdoa jamah. Yang hari ini mereka yang haus akan Roh Kudus, mereka yang mulai sadar, mereka mulai mengerti. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Roh Kudus menjamah, membaptiskan mereka. Sehingga mereka tidak ada dalam kendali mereka sendiri, mereka ada di dalam kendali Roh Kudus. Terima kasih. Kami naikkan seru doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulang ke dalam keseharianmu. Kiranya kebajikan, kemurahan mengikuti Engkau seumur hidupmu, dan Engkau serta segala keturunanmu akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Tidak ada satupun daripada Engkau dan keturunanmu yang terhilang. Bahkan atasmu dan Engkaulah suatu angkatan yang perkasa di bumi dan jaya di sorga akan dibangun oleh Tuhan. Mempermuliakan Dia. Arahkan hati dan imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya dan diberkati katakan, amin. Sekali lagi, selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, God bless you.